Halo para wong samar, selamat datang di Sunia Loka. Bersama saya, Abang Sele, yang akan memberikan dongeng dari sisi lain dunia ini. Aku akan menceritakan salah satu kisah tragis dari seorang anak muda yang akan kita panggil di sini namanya Gede. Tapi aku akan menceritakan cerita ini dari sudut pandang Kadek, satu-satunya saksi mata saat kejadian naas yang dialami oleh Gede. Gede merupakan anak tunggal dari orang tua yang bisa dibilang cukup sederhana. Ayahnya mempunyai toko serbaguna, sedangkan ibunya mempunyai warung pecel yang kecil-kecilan. Gede ini masih muda, energik sekali. Bahkan, ia suka mengikuti perkumpulan pemuda di Banjar atau yang biasa kita sebut sebagai Karang Taruna. Gede ini juga mempunyai grup band amatir yang kadang manggung di kafe, di pensi, atau di bazar-bazar. Jadi kalau bisa dibilang, Gede ini adalah laki-laki yang termasuk dalam jajaran idaman kaum wanita. Kebiasaan sehari-hari anak ini adalah berkumpul dengan komunitasnya. Apakah itu sesama pemusik atau hanya berkumpul, saling bergurau. Suatu hari aku sedang berada di rumah, tidak melakukan kegiatan yang berat, hanya saja melaksanakan kegiatan yang wajib, seperti bersih-bersih dan membantu orang tua, mengurus adik-adikku, dan mengurus beberapa ternak. Tiba-tiba aku mendapatkan sebuah pesan singkat dari salah satu sosial media, yang dimana di sosial media tersebut terdapat grup yang biasa tempat kita menongkrong. Dari isi pesan tersebut berupa ajakan untuk berkumpul di salah satu rumah kawan kami. Sebut saja namanya Denny. Sudah pasti Denny ini adalah nama samaran ya teman-teman. Ajakan berkumpul itu hanya sekedar nongkrong biasa sambil bermain musik dan bercanda gurau. Waktu kumpulnya adalah petang sekitar jam 7 malam. Ya, katanya hitung-hitung sambil makan malam di sana. Beberapa orang, termasuk Gede, mengatakan bahwa akan datang ke rumah Denny. Aku pun ikut menyanggupinya. Tapi aku sedikit telat. Ya, sekitar jam 10-an lah. Karena ada beberapa tugas di rumah dan saat itu kebetulan dekat dengan hari raya. Jadi sebagai orang Hindu Bali, aku sudah pasti membantu orang tuaku. Akhirnya mentari turun di arah barat, langit ditutupi bintang, dan aku masih berada di rumah. Di handphoneku sudah begitu banyak pemberitahuan pesan yang masuk, yang sudah pasti pesan itu dari Denny dan yang lainnya. Aku bergegas dengan cepat menyelesaikan tugasku tanpa melihat jam. Dan tidak begitu lama menurutku, tugasku sudah selesai dan jam di handphoneku menunjukkan pukul 9 malam. Diriku yang baru selesai membantu orang tua tidak langsung siap-siap menuju ke sana. Bahkan aku belum makan dan mandi. Sambil duduk santai, aku melihat feed Instagram. Tapi karena terlalu asik, sampai-sampai aku tak sadar bahwa aku sudah menghabiskan 30 menitku melakukan hal yang sia-sia. Aku lihat di grup tongkrongan, ternyata yang datang hanya 5 orang saja. Aku pun berniat untuk tidak datang ke sana. Aku mengulur-ngulur waktuku dengan mandi, karena sore tadi aku belum sempat untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah mandi, aku mengirimkan pesan di grup. Aku mengatakan kalau aku tidak jadi ke sana. Setelah itu aku tinggalkan handphoneku di kasur dan aku bersiap untuk sembahyang di pura. Lumayan lama aku sembahyang, ya sekitar 15 menit. Setelah sembahyang, aku masuk ke kamar dan kembali mengecek HP-ku. Aku lihat beberapa orang mengirimkan pesan di grup. Tapi sudah pastilah pesan itu ditunjukkan kepadaku. Beberapa orang pasti kecewa, ada yang menyayangkan ketidakdatanganku dan beberapa ada yang berusaha membujukku untuk datang. Jadi aku bertanya balik, kira-kira jam berapa tongkrongan ini akan bubar? Beberapa dari mereka mengatakan akan menginap dan ada yang juga pulang ini hari atau jam 12. Aku pun mengatakan bahwa aku hanya sebentar di sana karena badanku lelah dan sedikit tidak enak badan. Ku taruh handphoneku lalu aku masuk dapur untuk makan. Tidak lama kemudian, sekitar 15 menit, aku lihat jam dan waktu menunjukkan sekitar pukul 10.30 malam. Sebelum pergi aku izin ke orang tua dan mengatakan bahwa aku tidak akan lama di sana. Setelah itu aku nyalakan motorku dan aku berangkat menuju ke rumah Denny. Jadi bisa aku jelaskan bahwa jarak rumahku ke rumah Denny ya tidak terlalu jauh. Cuman butuh waktu 10 menit saja kita sudah sampai. Rumah Denny ini tidak berada di pinggiran jalan seperti yang kalian bayangkan.
Tapi rumah ini masuk ke dalam gang, di mana gang ini juga mengarah ke dalam kebun aren. Jadi sudah pasti gang ini diapit oleh semak-semak, beberapa tumbuhan liar, dan tanah-tanah kosong. Dari jalan besar kita lurus lagi sampai menemukan jalan ya sekitar selebar 1 truk. Setelah itu baru belok ke gang, di mana lebar gang hanya cukup untuk 1 motor saja. Dan kalian tahu, lampu jalan hanya ada di jalan besar. Setelah itu, ya kita hanya mengandalkan lampu motor depan saja. Selama di perjalanan aku berpikir, apa aku singgah dulu ya di sekitar sini untuk membeli cemilan, agar nanti aku bisa pulang lebih dulu. Ya, hitung-hitung sebagai sogokan. Akhirnya, aku singgah di minimarket, membeli beberapa cemilan dan minuman. Lalu setelah itu, aku lanjutkan perjalananku menuju rumah Denny. Aku sudah memasuki jalan kecil yang tadi aku bilang, yang hanya seukuran truk, yang hanya lebarnya seukuran truk. Di sana sangat gelap, bahkan orang-orang sudah tidak berada di luar rumah saat itu. Jalanan di sini sudah dibilang beraspal, tapi terlalu banyak lubang dan tidak rata. Jadi kecepatan motor aku pelankan, karena bukan hal yang lucu jika aku terjatuh di sini. Aku terus berjalan hingga jarak gang sudah sekitar 100 meter. Tapi aku sayup-sayup mendengar suara gamelan kecil dan suara lonceng yang jelas sekali. Aku masih mengendarai motor ini, lurus tanpa mengebut atau melambat. Tapi saat aku berbelok ke kanan untuk masuk ke gang, aku melihat bayangan wanita berambut panjang acak-acakan. Aku hentingkan motorku. Jadi bisa dibilang aku menghadap bayangan itu dan jarak kami hanya kurang dari 50 meter. Aku terdiam sambil memperhatikan bayangan yang menari-nari di sana. Akhirnya muncul inisiatif yang bisa dibilang inisiatif ini adalah sesuatu yang buruk, yaitu aku arahkan lampu motor ini ke arah bayangan itu dan aku gunakan lampu jauh. Jadi apapun yang ada di sana sudah pasti terlihat, teman-teman. Dan benar saja, aku melihat sesosok wanita menggunakan kamben sedada berwarna hitam berpinggiran poleng atau hitam putih, sedang menari-nari mengikuti irama musik gamelan yang terdengar sayup-sayup di telingaku. Tapi gemerincing lonceng di kakinya terdengar sangat jelas. Aku membeku seperti mimpi saja melihat hal seperti ini. Padahal rumah Denny tinggal 100 meter dari jalan masuk gang. Tapi sesuatu yang tak kusangka terjadi. Sosok ini tiba-tiba berhenti menari dan menoleh ke belakang, melihat ke arahku. Aku yang tersadar dan merasa ini semua tidak beres, langsung mundur dan mengarahkan motorku ke arah pulang. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan. Aku melihat sedikit. Aku lihat sosok wajah seram dengan lidah yang menjulur dan mata melotot di wajahnya, seperti sedikit menggelupas, teman-teman. Aku langsung menancapkan gas ke arah jalan pulang, tapi aku lihat dari ekor mata kiriku, sosok ini berbalik ke arahku dan berjalan dengan menggerakkan sedikit, melompat dengan satu kakinya. Aku tidak peduli jalan rusak ataupun berlubang. Aku tancap gasku seperti seorang yang berusaha lari dari maut. Kulihat dari spion, makhluk itu tidak terlihat, tapi suara loncengnya terdengar, diikuti suara teriakan. Yang sudah pasti, teriakan wanita. Tapi teriakan itu tidak terdengar lagi saat aku sudah berada di jalan besar. Keringat dingin mengucur dari badanku. Di jalanan aku mengebut, bahkan beberapa lampu merah aku terobos. Dan saat sampai rumah, aku langsung cepat-cepat masuk ke kamar dan mengunci pintu. Setelah itu, aku kabari teman-temanku dari rumah. Dan aku mengatakan bahwa aku batal untuk ke sana. Sudah pasti mereka kecewa. Tapi aku mengatakan bahwa aku sedang tidak enak badan. Aku matikan handphoneku dan aku bergegas tidur. Tapi setiap aku memejamkan mata, aku lihat sosok bayangan tersebut. Agar teman-teman tahu, di sini memang terkenal akan orang-orang yang suka mencari tumbal. Bahkan beberapa minggu lalu, sebuah kuburan dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Dan saat dicek, tali pocong mayat itu sudah hilang. Aku mencurigai sosok tadi merupakan orang yang sedang mencari tumbal. Ya, aku bisa bilang bersyukur hari itu sih. Hampir saja aku menjadi tumbal yang sia-sia oleh manusia yang tamak akan nafsunya.
Tapi malam semakin larut, aku tanpa sadar. Akhirnya aku tertidur. Ya mungkin karena kelelahan. Esok pagi aku dibangunkan oleh ibuku. Ibu sambil duduk di pinggir kasur, ia bertanya, "Kalau kemarin, apakah aku melihat Gede di rumah Denny?" Aku yang saat itu masih setengah sadar menjawab bahwa aku tidak jadi ke sana karena kecapean. Lalu ibu dengan terbata-bata berkata bahwa Gede meninggal tadi pagi. Aku yang belum 100% sadar langsung tiba-tiba terbangun dan langsung mengambil handphoneku. Benar saja, sampai ratusan notifikasi masuk di grup tongkrongan. Semua mengucapkan bela sungkawa dan beberapa merencanakan untuk ikut membantu prosesi kremasi. Aku terdiam membeku, lalu ibuku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya aku menceritakan kejadian kemarin kepada ibu. Aku menceritakan semuanya. Lalu ibu berkata bahwa untung aku tidak jadi ke sana. Kalau jadi, bisa saja aku yang meninggal hari ini. Siang harinya aku datang ke rumah duka. Aku lihat keluarganya menangis. Ya sudah pasti melihat anak semata wayangnya meninggal secara mendadak. Kata beberapa temanku yang aku temui di sana, Gede pulang pukul 2 dini hari. Padahal Gede awalnya ingin menginap, tapi dia mendadak ingin pulang. Sedangkan dari keluarganya mengatakan bahwa pagi hari Gede sudah tidur di kamarnya. Tapi saat ingin dibangunkan, dia sudah tidak merespon. Saat napasnya dicek, dia sudah meninggal. Awalnya aku simpan cerita ini baik-baik. Bahkan yang tahu hanya beberapa orang saja. Tapi tenang saja teman-teman. Pelakunya saat ini sudah meninggal. Katanya sih sakit mendadak. Tapi konon, pelakunya kalah ilmu dengan seorang keturunan pendeta Hindu di Bali. Jadi sudah saatnya publik tahu sekarang tentang cerita ini. Tapi aku masih takut bercerita kepada keluarga korban, yaitu keluarganya Gede. Sedangkan dari beberapa kabar yang aku dengar, bahwa orang tua Gede sudah tahu kalau anaknya menjadi tumbal ilmu hitam. Sekian cerita malam ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.